Dapat dilihat bahwa kelompok awan ajaib ini pasti merupakan harta karun yang diberikan oleh kekuatan klan Xiawang. Desir-desir. Cahaya pedang yang tak terhitung jumlahnya menyapu ke segala arah, dan murid keras Xie Feiling akhirnya menunjukkan martabat. Jelas dia juga tahu bahwa bila ruang dan waktu ini tidak akan disembunyikan terlalu lama, mereka akan meledak dalam sekejap. Namun, dari mana itu meletus, dan itu akan meletus pada saat dia menembaknya, Xie Feiling ini sulit untuk dipahami. Ini juga aspek tirani dari bila waktu bahkan jika aku tersapu di depanmu, sulit bagimu untuk menghentikannya. Ketakutan. Feng Tianxing, bisakah bila ruang dan waktu Anda menyakiti saya? Xie Feiling berteriak dengan marah, sementara Qin Yichen mengangkat sudut mulutnya. Karena kamu ingin mencobanya, maka itu akan membuatmu sempurna. Ledakan. Tanda seru. Tanda seru. Saya harus mengakui bahwa raungan Xie Feiling barusan ingin memprovokasi Qin Yichen untuk meledakkan bilah ruang dan waktu. Lagi pula, pisau yang tak terhitung jumlahnya yang tersembunyi dalam ruang dan waktu tidak tahu kapan harus menyerangnya. Jadi semua orang harus khawatir tentang itu. Dan Qin Yichen pecah sesuai keinginannya. Tetapi dia tidak bersemangat. Bahkan Xie Feiling telah mengharapkannya. Tetapi ketika dia benar-benar menghadapi bilah ruang dan waktu, dia masih menunjukkan keterkejutan. Bum-bum. Aku melihat cahaya pedang yang tak terhitung jumlahnya melintasi Xie Feiling, menyebabkan awan sihir di sekitarnya berguncang dengan ganas. Dan bukan hanya bilah waktu dan ruang yang tirani, tetapi juga cahaya bilah itu sendiri. Kekuatan pisau pencuri ini. Dengan bantuan pertempuran dengan suami dan istri Fan Wanxing, ilmu pedang Qin Yichen tercapai. Ditambah dengan pertempuran kecerdasan dan keberanian dengan Raja Penangkap Bintang, dia semakin mengasah pedangnya, dan kekeras kepalaannya telah membuat Xie Feiling berangsur-angsur malu. Tidak hanya itu, Xie Feiling segera menyadari bahwa cahaya pisau ini tidak hanya datang dari Jintu, tapi juga yang lain. Itu kamu. Murid iblis Xie Feiling menatap dengan marah. Tetapi ekspresi Qin Yichen acuh tak acuh. Ini Ayani. Aku akan pergi ke Nima. Cahaya pedang tak terbatas ini tidak hanya berangin, tetapi juga Qin Yichen. Putri Wenqing melihat kedua jalur. Meskipun mereka berbeda, tetapi pada saat ini mereka semua menebas pedang Xie Feiling. Matanya yang cerah bergetar. Biarawati ini, yang juga merupakan bilah ruang. Bilah ruang, dibandingkan dengan bilah ruang dan waktu, masih sedikit kurang rumit. Mendengarkan emosi Qin Yichen, Ziyun tidak bisa menahan matanya. Bukankah kamu bos dari bilah waktu dan bilah ruang? Pada saat ini, 3 suku Kaisar Ke dan pasukan ras manusia dihancurkan, yang benar-benar membuat ras Xiawang tidak lagi sombong, dan Ziyun menjadi lebih bangga karenanya. Ikuti bosnya, sangat menjanjikan. Mereka dulu bersembunyi di 3000 alam. Yang itu punya latar belakang. Di belakang yang ini adalah Kaisar, jadi mereka tidak berani memprovokasi mereka. Melihatnya sekarang, tubuh Hou Tian diblokir, dan tubuh bawaan, tanpa mengatakan apapun, secara langsung membawa ratusan ribu orang kuat untuk dibunuh. Ini membuat Ziyun merasa sangat jengkel, tetapi Qin Yichen tidak meremehkan musuh. Karena dengan cahaya pedangnya yang memadamkan penjaga tubuh Xie Feiling, dia dapat melihat dengan jelas bahwa ada lapisan lembut di kulitnya. Sebuah. Tidak lagi tepat untuk menggunakan soft armor untuk mendeskripsikannya, tapi itu terlihat seperti kulit monster, bertatakan pada tubuh Xie Feiling. Kulit luar ras iblis masih merayap dan mengerikan. Tidak hanya pertahanannya yang luar biasa, tetapi cahaya pedangnya tenggelam ke dalamnya, dan ditelan oleh kejahatan yang tak terhitung jumlahnya, yang benar-benar dapat melukai Xie Feiling. Bila ruang dan waktu tidak bisa membunuhmu? Qin Yichen terkejut, tetapi bagaimana dia tahu bahwa Xie Feiling bahkan lebih marah saat ini? Ketika dia datang ke Hezezudi kali ini, dia dimaksudkan untuk menunjukkan kekuatannya kepada klan Xiawang. Sekarang saya telah bertemu musuh, meskipun saya masih tak terkalahkan di pertempuran pertama, di mana kekuatan untuk berhasil. Apalagi, begitu banyak metode yang dipaksakan oleh pencuri ini. Feng Tianxing, bila ruang dan waktu, bila 5 elemen, dan bawaan Dao Yin. Kamu telah menggunakan semuanya, apalagi yang kamu miliki. Hanya mendengar ledakan Xie Feiling, tiba-tiba, basis kultivasinya bergetar, dan dia dengan paksa menghancurkan pisau yang tak terhitung jumlahnya. Dan ketika cahaya sihir terkoyak, wajah mengerikan Xie Feiling bahkan lebih terlihat. Meskipun Anda adalah orang yang terbalik, Anda memang jauh lebih baik daripada limbah klan Kaisar Ke. Tapi sayangnya, semuanya berkumpul bersama. Klan Kaisar Ke adalah pemborosan, begitu juga Anda. Mata sejati dari Raja Jahat. Tanda seru. Tanda seru. Saat Xie Feiling minum dengan sedikit, tiba-tiba retakan muncul di antara alisnya. Saat retakan berkembang, kekuatan sihir yang tak terhitung jumlahnya muncul darinya, secara bertahap mengungkapkan murid sihir yang didirikan. Murid ajaib itu tegak dan ramping, seperti murid ular yang menatap dengan dingin. Pada saat itu, Qin Yichen tidak bisa menahan gemetar di seluruh tubuhnya. Selain ngeri, dia merasa bahwa kekuatan pedangnya telah menjadi jahat dan jahat di bawah pengawasan murid ajaib ini.
dan dia ingin bunuh diri. Tidak, hati-hati dengan kayu. Ketika Putri Wenqing melihat ini, dia hampir bergegas bahkan tanpa memikirkannya. Namun, dia ditangkap oleh tubuh bawaan Qin Yichen. Dengan gerakan ini, dia tidak berani mengatakan bahwa dia yakin akan langkah ini. Berganti menjadi Putri Wenqing hanya akan memiliki konsekuensi yang lebih buruk. Terlebih lagi, mata sejati Raja Jahat meletus terlalu cepat, dan tidak ada tanda-tanda momen cahaya ajaib yang meletus di mata sejati Raja Jahat menembus tubuh Feng Tianxing. Cahaya ajaib ini sepertinya hanya tatapan, dan tidak merobek hati Feng Tianxing, tetapi melewatinya. Tetapi meski begitu, pembangkit tenaga listrik dari 3 suku Kaisar Ke melihat sosok ramping di ruang bintang seperti sambaran petir. Setelah getaran, dia diam di tempat. Surgawi. Ke Wensan juga tiba-tiba marah, dan pergi untuk membunuh Xie Feiling dengan kekuatan besar. Mata nyata dari Raja Jahat ini meletus terlalu cepat, dan tidak ada peringatan. Dan mereka bahkan tidak memperhatikan perubahan nafas Xie Feiling dan kekuatan iblis. Tampaknya ini adalah aspek tirani dari mata asli Raja Jahat, dan ini juga merupakan kartu truf besar Xie Feiling. Mata Raja Jahat yang sebenarnya pada awalnya tak terhindarkan, dan bahkan kecepatan reaksi Qin Yichen sudah sangat cepat. Lagi pula, Xie Feiling masih memiliki kekurangan, dan di depan mata Raja Jahat Zen, dia akan menghancurkan bilah ruang dan waktu yang mengepungnya. Pada saat itu, Qin Yichen secara naluriah mengayunkan pisau dan menebas ruang lain. Dia tidak tahu mata sebenarnya dari Raja Jahat. Tetapi pertarungan yang tak terhitung jumlahnya membuat naluri bertarungnya sangat dingin, bahkan lebih baik daripada reputasinya di Evil Cloud Pass. Xie Feiling. Tapi Qin Yichen masih tidak menyangka bahwa cahaya ajaib dari mata sejati Raja Jahat akan dibiaskan melalui celah-celah di ruang depannya, dan itu benar-benar mengenainya. Dengan kartu truf ini, dapat dikatakan bahwa selama Xie Feiling tidak menunjukkan kesalahan yang besar, musuh yang dia lihat tidak dapat dihindari dan akan terkena serangan ini. Setelah melontarkan pandangan, nafas Xie Feiling juga menjadi lamban. Seolah membuka mata asli Raja Jahat juga merupakan kerugian besar baginya, dan dia bahkan bisa melihat kekuatan garis darahnya berkumpul di tengah-tengah alisnya, membuat dahinya menonjol. Bagian tengah alis dibentuk oleh kepala, dengan banyak urat, dan semua turbulensi darah mengalir deras ke tengah alis. Awalnya beban yang besar, dan Xie Feiling hanya bisa dengan kesal menutup celah di tengah alis. Feng Tianxing, kamu seharusnya merasa bangga. Bagaimanapun, aku tidak berniat menggunakan mata sejati Raja Jahat untuk menangani sampah seperti Ke Wensan.